Kalau kamu orang Indo yang mau menikah dengan WNA dan rencana menikah di luar negeri, kamu wajib tahu dokumen-dokumen apa yang harus disiapin dari Indonesia. Aku udah ngelewatin semua prosesnya dan aku akan share di video ini biar kamu gak ribet. Hai, nama aku Valeni. Jujur, pas aku ngurus ini semua aku tuh bingung banget. Nanya orang sana sini, nanya agent, jawabnya beda-beda. Dan kebetulan waktu itu posisi aku dari luar negeri. Jadi ujung-ujungnya aku harus balik ke Indo lagi buat ngurus ini semua. Jadi aku harap video ini bisa ngebantu kalian banget biar nggak usah balik Indo lagi kayak aku. First of all, aku akan share proses ini based on pengalaman aku ngurus surat nikah di India. Jadi ada 3 surat yang perlu diproses. Yang pertama itu N1, yang kedua SKBM, surat keterangan belum menikah atau biasa juga disebut surat rekomendasi nikah. 2 dokumen ini akan diperlukan di KBRI. Dan yang ketiga itu ada NOC, No Objection Certificate atau CNI, Certificate of No Impediment. Surat ini biasa dikeluarkan oleh KBRI dan dibutuhkan untuk mengurus surat nikah secara legal di negara masing-masing. Oke, yang pertama surat N1. Ini harus dari kelurahan setempat, jadi bisa dicek di KTP masing-masing. Surat ini menunjukkan memang kamu berencana menikah dan data kamu sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah. Untuk yang tinggal di Jakarta, semuanya udah online, jadi udah nggak perlu kelurahan lagi. Cukup upload dokumen seperti KTP, kartu keluarga, pengantar, surat pengantar dari RT RW, dan dokumen lainnya. Dan ini semua bisa dilakukan di website Jakevo. Aku akan share linknya dan tulis list-list dokumen yang diperlukan di description box. Dan surat N1 ini, karena udah sistem baru, ini udah mencakup semua informasi N1 sampai N4 versi lama, jadi udah jauh lebih simpel ya. Nah, untuk proses N1, langkah yang paling awal banget itu adalah minta surat pengantar dari RT RW. Jadi biasanya dikasih 2 surat, yang satu itu surat pengantar nikah, yang kedua surat pengantar untuk cek kesehatan di puskesmas setempat. Kalau kamu tinggal di apartemen seperti aku, biasa tuh nggak gitu kenal RT RW, tapi bisa minta tolong dengan manajemen office building kalian. Mereka tuh biasa udah tahu alur-alurnya dan bisa ngebantu untuk minta surat pengantar RT RW, karena mereka juga sering tektokannya. Nah, yang kedua, itu cek kesehatan di puskesmas setempat. Jadi, surat pengantar yang dari RT RW tadi itu untuk cek kesehatan, jangan lupa dibawa ya, karena ini syarat utamanya. Tapi prosesnya nggak ribet kok, cuma ambil darah aja. Dan untuk aku itu kemarin prosesnya keluar dalam 2 jam. Ini akan dikirim via WhatsApp dan dapat sertifikat digital. Jadi udah praktis dan gampang banget ya. Tapi ini based on pengalaman aku di Jakarta. Setiap daerah bisa aja beda sistemnya, jadi pastikan dulu untuk cek prosedur lengkapnya di puskesmas setempat. Yang ketiga, bikin surat N1. Untuk yang domisili Jakarta, semuanya udah full online, jadi bisa tinggal create account, bikin akun di website Jakevo. Yang kedua, upload aja semua dokumen yang dibutuhkan. List dokumen lengkapnya akan aku tulis juga di description box biar gampang dicek ya. Nah, setelah di-upload, jika semuanya sudah oke, sudah lengkap, itu N1-nya akan keluar dalam 15-30 menit. Like, wow, cepet banget dan super praktis sekarang ya. Nanti suratnya akan keluar dalam bentuk digital dan tinggal di-download aja. Kalau misalnya ada yang salah atau ada yang kurang, nanti juga ada notifikasi. Bisa dicek juga di websitenya apa yang kurang. Jadi tinggal direvisi dan diupload ulang lagi. Nah, ada satu catatan penting untuk kamu yang domisili Jakarta. Ini yang bikin aku bingung banget sebelumnya. Jadi KBRI di India itu minta N1 sampai N4. Tapi di Jakarta sekarang hanya N1. N2 sampai N4-nya gimana? Nah, aku udah tanya banyak agent dan tidak ada yang bisa menjawab. Akhirnya aku datang ke sendiri ke kelurahan untuk tanya. Dan ternyata N1 yang sekarang itu udah jauh lebih simple. Jadi udah mencakup informasi N1 sampai N4 yang lama. Nah, ada juga 2 dokumen yang bisa diminta. Itu yang pertama adalah N5. N5 itu surat izin orang tua jika yang menikah itu di bawah umur. Dan N6 jika yang sudah pernah menikah sebelumnya. Jadi N6 itu adalah surat cerai atau surat kematian pasangan sebelumnya. Nah, setelah mendapat surat N1, sekarang kita bisa proses SKBM atau surat rekomendasi nikah. Intinya ini surat resmi menyatakan bahwa kamu belum pernah menikah sebelumnya, atau sudah pernah menikah, kamu sudah cerai secara resmi, atau sudah menjadi duda atau janda secara sah. Untuk non-muslim itu bisa proses melalui Dukcapil seperti aku, dan untuk muslim ini biasa prosesnya melalui KUA.
Untuk yang Jakarta ini udah online semua, jadi prosesnya simple banget, tinggal ngisi Google Forms dan upload semua dokumen dan tinggal proses verifikasi. Untuk aku kemarin cepet banget, dalam waktu 1 jam itu suratnya udah keluar, dikirimin lewat WhatsApp dalam bentuk PDF, jadi tinggal di print dan dibawa ke KBRI. Sekali lagi, syarat dan linknya semua akan aku share di description box. Oke, sebelum berangkat ke luar negeri, ada satu hal penting yang harus diingat. Beberapa negara itu mengharuskan dokumen dari Indo itu harus diapostil atau dilegalisir. Jadi cek dulu di KBRI masing-masing apakah perlu dilegalisir, karena proses ini hanya bisa dilakukan di Indo, jadi jangan sampai bolak-balik ya. Jadi yang pertama dicek dulu apakah perlu dilegalisir. Dan yang kedua, apakah harus legalisir atau apostil saja sudah cukup. Ini sebenarnya tujuannya sama, cuma proses legalisir itu lebih panjang. Dan beberapa negara yang sudah termasuk di Konvensi Den Haag itu biasanya apostil saja sudah cukup. Jadi apostil itu lebih simple, jadi kalau misalnya bisa diapostil itu lebih gampang ya. Nah, kalau semuanya sudah oke, dicek kembali semua dokumennya apakah sudah lengkap sebelum berangkat ke luar negeri. Jika sudah sampai di luar negeri, kita bisa proses NOC atau CNI di KBRI. Kamu dan pasangan harus datang langsung ke KBRI karena akan ada wawancara. NOC ini semacam surat izin dari pemerintah menyatakan bahwa negara tidak keberatan kamu menikah dengan warga negara asing. Dan surat NOC ini akan dibutuhkan pemerintah di luar negeri saat memproses pernikahan kamu secara legal. Syarat dan dokumennya bisa dicek di website KBRI masing-masing di luar negeri karena setiap negara bisa beda peraturan ya. Untuk yang KBRI New Delhi akan aku tulis di description box. Dan di New Delhi itu nggak perlu appointment, jadi pagi-pagi bisa walk-in aja. Dan kalau semuanya lancar, itu di hari yang sama NOC-nya bisa langsung diambil di sore hari. Oke, walaupun prosesnya sedikit terlihat panjang, tapi sebenarnya semua udah gampang banget karena untuk yang Jakarta udah online, jadi udah nggak perlu bolak-balik RT RW, kelurahan, kantor sipil. Jadi kita nangkap dulu ya. Yang pertama itu minta surat pengantar dari RT RW. Yang kedua, cek kesehatan di puskesmas setempat. Yang ketiga, ngurus surat N1 di website Jakevo. Yang keempat, ngurus surat SKBM di online melalui website Dukcapil atau KUA. Dan yang kelima, di KBRI di luar negeri, tinggal proses surat NOC atau CNI. Jadi sebenarnya karena semua udah online, itu bisa diurus sendiri tanpa calo atau agen. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu yang lagi siap-siap mau nikah dengan WNA di luar negeri. Aku ngerti banget rasanya bingung nyari info kemana-mana karena aku ngerasain sendiri pengalaman ini. Dan kebetulan teman-teman aku nggak banyak yang menikah dengan WNA. Dan walaupun ada, nggak ada yang menikah dengan warga negara India. Jadi pas aku kebingungan kemana itu nggak ada yang bisa ngebantu. Kalau kamu punya pertanyaan atau punya pengalaman, boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu ini bisa membantu penonton lainnya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu yang butuh info ini. Thank you dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye!